Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka perkuliahan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Oke, mata kuliah hari ini, tema yang kita bahas hari ini melanjutkan tema yang kemarin, dimana kemarin kita sudah mempraktekkan hisab konversi dari Masehi ke Hijriah, dan hari ini kita akan mempraktekkan hisab dari Hijriah ke Masehi. Nah, ini adalah umur dan jumlah hari dalam kalender Hijriah, dimana perbedaan jumlah harinya sama. Kemudian ini adalah umur dan jumlah hari dalam kalender Masehi. Nah, ini. Jadi ada tahun Basito dan tahun Kabisat. Jadi berbeda. Jadi kita harus sebelum kita menghitung, kita harus mengetahui dulu apakah tahun yang kita hitung itu termasuk tahun Kabisat atau tahun Basito. Nah, ini adalah permulaan hari dan pasaran dalam kalender Hijriah, di mana dalam permulaan hari dimulai hari Jumat, kemudian Sabtu, dan seterusnya. Jadi ketika nanti sisanya itu sisa 1, maka itu menunjukkan hari Jumat. Begitupun pasarannya. Pasarannya dimulai pada pasaran Legi. Nah, ini tahun Tam. Minggu lalu kita sudah membahas, saya yakin teman-teman masih ingat bahwa tahun Tam adalah tahun yang telah dilalui dengan cara tahun dan bulannya dikurangi 1 dan harinya tetap. Misalnya 28 Sya'ban 1442 Hijriah, maka tahun Tamnya itu berarti 28 Rajab 1441 Hijriah. Nah, ini adalah membedakan Kabisat dan Basito, ya. Kita ulangi lagi biar teman-teman ingat lagi bahwa setiap tahun terdapat 11 setiap 30 tahun terdapat 11 tahun Kabisat dan 19 tahun Basito, di mana tahun Kabisat itu jatuh pada urutan 2, 5, 7, 10, 13, 15, kadang 16, 18, 21, 24, 26, 29 setiap 30 tahunnya. Nah, yang menjadi kunci, jadi teman-teman tidak usah bingung, yang menjadi kunci adalah Kabisat itu ketika pembagian dibagi 4 itu tidak sisa, sedangkan Basitoh itu sisa, begitu ya. Jadi gitu. Jadi habis dibagi 4 itu berarti termasuk Kabisat. Kemudian yang tidak habis dibagi 4 itu berarti termasuk Basito. Nah, contohnya kita akan mencontohkan atau menghitung tahun ini, tahun 1442 Hijriah. Nah, itu dibagi 4 mempunyai sisa, maka tahun 1442 Hijriah itu termasuk tahun Basito, ya, begitu. Nah, hari ini kita akan mencontohkan konversi Hijriah ke Masehi pada tanggal 5 Ramadan 1442 Hijriah. Nah, yang pertama, tahap-tahapnya hampir sama dengan konversi Masehi ke Hijriah. Yang pertama kita mencari tahun Tamnya dulu. Jadi 5 Ramadan 1442 Hijriah adalah 5 bulan 9 tahun 1442. Kemudian waktu Tamnya berarti tahunnya menjadi 1441, bulannya menjadi 8 dan harinya tetap 5. Kemudian tahap pertama kita membagi 30. Jadi 1441 dibagi 30 hasilnya adalah 48 daur, sisa 1 tahun. Sisa ya, ini sisa 1 tahun. Nah,
Dalam aturan ini ada catatannya, jadi nanti teman-teman bisa lihat di slide setelahnya, nanti ada catatan bahwa jika sisanya ini lebih dari atau minimal 2, itu berarti caranya adalah di bagian tahun sisa tahun ini, berarti sisa dikali 354 ditambah sisanya itu masuk urutan keberapa dalam tahun kabisat itu tadi, ya. Saya contohkan. Nah, ini kita lihat, coba review lagi yang sisanya. Seandainya mempunyai sisa 3, ya. Jadi setelah dibagi 30 berapa, 48 daur, sisa 3 katakanlah. Maka itu termasuk angka 2. Jadi kita mencari angka yang kurang dari sisa tersebut namun terdekat, ya. Maka 3, maka termasuk 2, maka ini masuk urutan ke 1. Ingat, bukan hurufnya yang dihitung tetapi masuk ke urutan berapa, begitu. Seandainya ini sisa 2, maka sisa 1 tahunnya ini berarti sisa 2 dikali 354 ditambah 1, karena itu masuk urutan 1. Nah, itu misalnya. Nah, hari ini kita mempunyai sisa 1 tahun. Oke, yang pertama kita tahap ini dulu. 48 daur dikali 10631 hari. Maka jumlahnya 510288 hari, ya. Kemudian 1 tahunnya, karena memang ini 1 tahun dan tidak masuk dalam urutan kabisat, maka hanya 1 dikali 354 hari. Kemudian 8 bulan kita cari dalam kalender Hijriah, karena kita menentukan konversi dari Hijriah. Oke, bulan 8 kita cari. Nah, bulan 8 atau bulan Sya'ban jumlah harinya adalah 236. Kita tulis 236. Kemudian 5 harinya kita tulis dan jumlahnya adalah 510883. Maka setelah kita mengetahui jumlahnya, kemudian kita mencari penentuan hari dan pasaran dengan cara sama seperti konversi minggu lalu, mencari sisa dari pembagian jumlah dibagi 7. Maka sisanya adalah 2. 2 itu masuk hari Sabtu, karena dalam kalender Hijriah itu dimulai pada hari Jumat. Kemudian pasarannya juga sama, kita mencari sisa dari penjumlahan 510883 dibagi 5, sisanya adalah 3. Maka ini menunjukkan pasaran pon karena mulai legi. Jadi kesimpulan awal bahwa 5 Ramadan 1442 Hijriah itu jatuh pada hari Sabtu pon. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kita tinggal menentukan tanggal Masehi atau tanggal, bulan, dan tahun Masehi. Jumlah hari Masehi tadi 510.883 hari, kemudian ditambah selisih Masehi Hijriah yang warna merah ini berarti rumus atau tetap, ya, 227016 hari, kemudian ditambah koreksi Gregorius tambah 13, maka jumlahnya adalah 737912. Kemudian dalam tahap pertama setelah mengetahui jumlah, kita bagikan 1461, warna merah lagi berarti ini masuk rumus, ya. Hasilnya adalah 505 siklus lebih 107 hari. Oke, tahap pertama 505 siklus dikali 4, ini juga merah berarti rumus, maka hasilnya adalah 2020. Kemudian lebih dari 107 hari ini ada catatannya juga. Apabila catatannya lebih dari 365 hari, maka caranya adalah dibagi dulu 365, hasilnya itu masuk penambahan tahun, kemudian sisa dari
pembagian tadi itu nanti akan menunjukkan bulan dan hari atau tanggal. Karena ini kurang dari 365, maka kita langsung menentukan bulan dan tanggalnya, yakni 107 hari. Karena kita ingin mengkonversi ke Masehi, maka pada tahap ini kita mencari dalam tabel Masehi. Oke, kita coba lihat. 107, kita cari angka yang kurang dari 107 namun terdekat. Ini masuk dalam angka 91, maka menunjukkan bulan Maret. Maka ini menunjukkan pada bulan 3. Kemudian tanggalnya kita tinggal mencari 107 dikurangi 91. Ini menunjukkan tanggal 17. Maka kita sudah mengetahui tahun tamnya 17 bulan 3 tahun 2020 atau 17 Maret 2020. Kemudian kita kembalikan ke tahun yang sebenarnya dengan menambah kembali 1 bulan dan tahunnya menjadi 17 bulan 4 tahun 2021. Maka 5 Ramadan 1442 Hijriah ini jatuh pada 17 April 2021 pada hari Sabtu Pasaran Pon. Nah, ini adalah catatan-catatan yang tadi sudah sekilas saya jelaskan, bahwa dalam tahun tam dibagi 30 ini ada 3 catatan. Jika tidak ada sisa, maka langsung ke tahap bulan. Ke tahap bulan 2. Nanti contoh kedua masuk dalam contoh pertama ini, aturan pertama. Kemudian jika sisa 1, maka hanya dikali 354 seperti contoh sebelumnya. Nah, ini adalah yang ketiga. Jika sisa minimal 2, maka rumusnya adalah sisa tahun tadi dikali 354 ditambah urutan keberapa sisa itu. Saya contohkan, misalkan kita menentukan tahun 1432, kemudian dibagi 30, maka hasilnya adalah 47 daur, sisa 22 tahun. 22 tahun, angka yang kurang dari 20 tahun ini adalah angka 21 dan masuk dalam urutan ke-8. Sehingga caranya adalah 22 dikali 354 dikali 8. Kemudian, ini adalah catatan kedua, jumlah dibagi 1461. Jika sisanya lebih dari 365, maka caranya dibagi 365 dan hasilnya masuk penambahan tahun seperti yang saya jelaskan tadi. Jika kurang, seperti contoh di atas, maka langsung untuk menentukan bulan. Nah, kemudian catatan ketiga ini mencari tanggal dan bulannya tadi dengan melihat tabel, begitu ya. Itu adalah contoh pertama. Nanti kita lihat contoh kedua.